Ya, kita mulai aja, Bu. Ya. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang di ibadah kategorial yang kita lakukan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada malam hari ini. Sebelum memulai ibadah, bersama kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita satukan hati untuk datang ke hadirat-Nya yang kudus, seraya memuji dan memuliakan nama Tuhan yang agung dengan penuh syukur. Marilah kita menaikkan pujian kepada Tuhan dari PKJ nomor 242, bait yang pertama, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan lembut dan penyayang, dan lalu mengasihi dia. Kasih-Nya besar akan aku lihat, cara Tuhan mengasihiku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami hendak memulai ibadah kami, biarlah Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhir sesuai dan seturut kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berkati juga seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka juga diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh menguatkan iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai pengantar firman, kita akan menyanyi dari NKB 116 ayat yang pertama dan ketiga. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita berdoa.
Bapa dalam sorga, di sore hari ini kami hadir di hadapan hadirat-Mu. Sungguh kami merendahkan diri, kiranya Tuhan berkenan menyapa kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah pertolongan Tuhan boleh menjadi nyata. Kuasa Tuhan pun juga boleh hidup dan menghidupi kami. Karena itu Bapa, dengan Roh Kudus-Mu, kami diperkenan untuk membaca, merenungkan, dan bahkan juga beroleh kekuatan menyatakannya. Tuhan yang mengurapi kami semua dan hamba-Mu untuk melayankan firman. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca Alkitab kita dari kitab Ayub pasal 11 ayat 13 sampai dengan ke 20. Ya, kitab Ayub pasal 13 ayat pasal 11. Pasal 11 ayat 13 sampai dengan ke 20. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini, anjuran Shofar kepada Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, Ayub pasal 11 ayat 13 sampai dengan ke 20. Begini katanya. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan kau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan kau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan, dan sesudah memeriksa kiri kanan engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Tetapi mata orang fasik akan menjadi rabun. Mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Yang masih diharapkan mereka hanyalah menghembuskan nafas. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Setelah Ayub mengalami pergumulan yang begitu berat, bahkan cobaan dan tantangan hidup yang tidak ringan, dia kehilangan banyak ternaknya, harta bendanya juga, anak-anaknya juga mati. Bahkan apa yang digumuli oleh Ayub, bukanlah kehilangannya. Yang digumuli oleh Ayub juga bukan soal harta benda atau bahkan anak-anak. Tetapi apa yang digumuli oleh Ayub adalah mengapa Tuhan memperkenankan dia untuk mengalami pergumulan yang begitu berat. Mengapa Tuhan membiarkan dia untuk berhadapan dengan cobaan yang sangat berat. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Ayub, soal harta benda ataupun juga apa yang ada dan apa yang diraih dan apapun juga yang punya dia, itu bukan masalah. Karena Ayub pernah mengatakan, dari rahim ibuku aku terlahir telanjang, dan aku akan kembali juga dengan telanjang. Gitu kan, Tuhan yang memberi, maka Tuhan yang mengambil. Tetapi saudara-saudara, kenapa Ayub bergumul? Mengapa itu semua terjadi?
Karena bagi orang-orang Israel di zaman dulu, saudara, entah pergumulan, nasib sial, ataupun juga persoalan dan situasi-situasi hidup yang tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan, itu selalu dikaitkan dengan soal dosa dan kesalahan. Karena orang yang melakukan dosa pasti akan dikutuk. Orang yang melakukan kesalahan pasti akan dihukum. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar, maka hidupnya akan susah. Orang yang melakukan sesuatu yang melawan Tuhan, maka hidupnya akan menderita. Karena itulah Ayub kemudian dia bergumul. Kalau hidupnya susah, hidupnya bergumul dan hidupnya penuh dengan masalah, dengan problem seperti ini, dia bergumul, apa kesalahanku kepada Tuhan? Apa masalahku, salahku sehingga membuat hidupku ini menjadi seperti ini? Saudara, karena itulah nasihat Sofar kepada sahabatnya, kepada Ayub, dengan mengatakan ayat 13, jika engkau menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dari tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Jadi apa yang kata Sofar? Seandainya kamu hidup dengan doa, menadahkan tangan kepada Tuhan. Ya, seandainya Ayub hidup dengan saleh. Seandainya Ayub hidup juga dengan sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Ya, hidup dengan sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kata Sofar. Ya, dan engkau menjauhkan kejahatan dari tanganmu dan Ayub tidak melakukan kejahatan. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Saudara, di satu pihak Ayub mengiyahkan dan mengaminkan apa yang dikatakan oleh Sofar. Tetapi di pihak lain Ayub pun juga bergumul. Dalam bagian yang pertama, pasal yang pertama dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang sangat saleh. Ayub ini pun juga adalah orang yang dipandang benar di mata Tuhan. Ayub ini pun juga adalah orang yang sungguh-sungguh bergaul dekat dengan Tuhan. Hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya saleh, hidupnya baik, semuanya baik. So what gitu loh, kata Ayub. Kenapa? Itu ya, dengan segala kebaikannya itu kok saya masih menghadapi pergumulan. Maka saudara yang kekasih Tuhan, ya, dari teologi proses kita bisa belajar. Kisah tentang Ayub ini adalah sisi lain dari kehidupan kita. Ya, sisi lain dari mata uang. Jadi mata uang itu saudara selalu ada sisi kiri, ada sisi kanan. Ya, sisi hidup kita ini sama seperti mata uang. Ada kepala, ada buntut katanya. Kalau kita punya koin, misalnya ya koin kita ini, kalau koin kepala ada gambar Garudanya, mungkin ada gambar pahlawannya. Kalau buntut mungkin ada gambar burung, ada gambar apa gitu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka sama seperti mata uang, koin itu bisa muncul sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri adalah hidup di dalam kebaikan, tapi setiap kita pun juga ada sisi kurang baik. Ya, kalau kita bicara kekuatan dan kelemahan, strength and weakness, maka kita punya kelebihan, kita punya kekuatan, kita pun juga punya kemampuan, kita pun juga banyak sekali bisanya untuk melakukan banyak hal. Tetapi di pihak lain kita pun juga sungguh punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Dan bahkan di sisi lain kita pun juga weakness-nya adalah keterbatasan kita dan kelemahan kita. Kemarin kebaktian rumah tangga kita mengatakan orang sehebat apapun, sehebat sepinter apapun, seprofesor apapun, ya tidak berarti bahwa dia menguasai semua ilmu.
Tetapi ada satu sisi bidang-bidang yang dia tidak tahu. Ada satu sisi bidang-bidang yang bukan menjadi keahliannya. Karena itu saudara, itu adalah sisi keterbatasan manusia. Nah karena itu di satu pihak kita mengalami sukacita, tapi di pihak lain kita juga bisa mengalami penderitaan. Di satu pihak kita bisa kuat, sehat, tapi kapan kita juga bisa mengalami sakit penyakit. Di satu pihak kapan-kapan kita pun juga hidup dengan kegembiraan, sukses, hore, dengan keriaan kita pun juga sukacita, wah kita bertepuk tangan. Tapi pada sisi lain kita bisa menangis, kita bisa meratapi, kita bisa kemudian sedih dan berduka cita. Itulah hidup kita. Tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ayub ini? Ya kalau kita hidup di hadapan Tuhan dengan sebuah realitas, kebaikan dan kesungguh-sungguhan kita dalam percaya kita kepada Tuhan, meskipun kita mengalami kesulitan, meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami kesusahan, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu dan kau berdiri teguh dan tidak akan takut. Saudara, apa yang dikatakan oleh penulis Ayub ini? Bahwa kalau orang beriman dan orang itu dengan percaya benar kepada Tuhan, maka meskipun dia mengalami tantangan dan pergumulan hidup yang tidak ringan, tapi imannya itu akan menjadi sumber kekuatan. Imannya itulah yang akan menguatkan dia. Imannya itulah yang akan memampukan dia untuk punya keberanian menghadapi segala sesuatu. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ya apapun pergumulan kita, ya apapun juga yang kita hadapi, ya kita pun juga mengalami duka cita yang begitu dalam. Teman saya di Surabaya juga hari ini wafat oleh karena COVID. 2 pendeta GKP juga sudah wafat oleh karena COVID. Bahkan opa orang tua kita Untun Suwondo juga wafat karena COVID. Waduh, ini begitu membahayakan dan begitu mengancam hidup. Ya di tengah-tengah kita kesedihan, duka, cita, kita masih terus bergumul. Ya kita harus terus ada banyak teman-teman kita, saudara kita yang mengalami bahkan usahanya bangkrut. Orang juga ada beberapa orang yang warungnya pun juga dia buka tapi tidak ada pembeli oleh karena PPKM, orang nggak pada keluar rumah. Itu kan ada banyak orang pun juga yang pada saat ini mengalami berbagai macam pergumulan, bukan hanya soal ekonomi tapi keluarga dan juga persoalan-persoalan anak-anak ketika mereka harus belajar di rumah, itu pun juga tidak mudah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita pun juga sama bergumul. Ya, bergumul dengan Ayub apapun yang kita hadapi. Memang ini menjadi tidak gampang. Situasi hidup kita menjadi tidak mudah. Tapi apa yang membuat kita pun juga tetap teguh? Apa yang tetap membuat kita pun juga kita tetap punya keberanian? Bagaimanapun juga kita tetap tegak untuk berdiri dan kita tetap berani untuk menghadapi kesulitan. Saudara, yang pertama kita punya iman. Ya, kita punya percaya kita kepada Tuhan dan kita berserah selalu kepada Tuhan. Ya, maka penyerahan diri kita, komitmen kita untuk berserah kepada rencana-rencana Tuhan. Kita yakin, kita percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah baik dan yang terbaik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka sama seperti Ayub ketika dia bergumul, dia kehilangan banyak hal, dia mengatakan, ya Tuhan, semuanya juga milik Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dengan telanjang aku lahir, ya dari rahim ibuku, dan dengan telanjang aku akan kembali kepada Tuhan.
Saudara, maka hidup kita dalam penyerahan diri kita, dalam realitas kehidupan kita apapun juga, kita percaya, saudara, ya Tuhanlah selalu yang terbaik dalam rencananya. Yang kedua, saudara, maka kita diberikan roh keberanian. Kita diberikan roh kekuatan. Kita diberikan kemampuan untuk kita pun juga menghadapi kesulitan. Saudara, kita yakin, kita percaya ya akan rencana Tuhan. Sama di saat ini apa yang saya doakan dan yang saya gumuli selalu lagu Pelangi Kasih. Ya, artinya tidak selamanya hidup ini akan kelabu. Tidak selamanya juga kehidupan ini pun juga ya kemudian suram. Tapi kita percaya bahwa pelangi kasih akan muncul. Ya, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat. Tapi kasih Tuhan akan selalu nyata. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Di tengah pergumulan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan yang memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Dan Tuhan jugalah yang akan memampukan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Karena kita percaya ya jalan Tuhan, pelangi kasih Tuhan akan menjadi nyata dalam hidup kita. Amin. Baik. Dilanjutkan doa syafaat Bapak Pendeta. Baik, Bapak Ibu, ada pokok doa. Ya, sehat selalu ya. Baik, kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tahu bahwa jalan hidup yang kami tempuh juga tidak ringan. Ada banyak saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam tekanan oleh karena beban pergumulan dan persoalan. Bahkan juga kami harus berduka cita oleh karena orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi telah Tuhan panggil pulang. Dan bahkan virus corona ini pun juga sudah menewaskan orang-orang yang dekat dengan kami. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi sumber penghiburan, dan Tuhan juga yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Sungguh di saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang harus bergumul. Tuhan jugalah yang menjadi sumber hidup kekuatan yang menyertai mereka. Tuhan juga yang menolong Oma Naomi Sagedi dalam usia dia yang lanjut dan kelemahan tubuh dia. Jamahan Tuhan akan memulihkan kembali. Kami berdoa juga bagi Ibu Aminah Baiin, bagi Bapak Amsal Purba, bagi Bapak Sutarjo dan anak kami El. Tuhan juga yang memberkati, memberikan jamahan agar kesehatan mereka Tuhan pulihkan. Dan biarlah mereka boleh kembali beraktivitas. Mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan yang memulihkan mereka. Kami pun juga berdoa bagi proses pemulihan bagi Ibu Murniati Suondo, bagi Ibu Widuri, bagi Bapak Polman Simanjuntak dan Saudari Noelani Eliana. Tuhan jugalah yang memberkati mereka. Bahkan Tuhan juga menyertai setiap saudara kami, orang tua kami, lansia, mereka yang lanjut usia. Tuhan jagai, Tuhan jamah mereka. Tuhan pulihkan mereka ketika mereka menjadi lemah. Dan Tuhan jugalah yang selalu memimpin agar setiap kami, orang tua kami pun juga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan. Dan biarlah pertolongan Tuhan juga boleh nyata. Dan biarlah dalam segala hal, dalam segala perkara kami yakin. Sehingga di tengah-tengah segala kekhawatiran dan kegelisahan hati kami, maka roh Tuhan adalah menjadi sumber keberanian dan kekuatan
sehingga kami boleh teguh dalam hati. Keteguhan hati kami, keberanian kami hanya ketika kami percaya bahwa Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, Yesus Tuhan Sang Gembala Agung adalah Yesus Tuhan yang selalu menyertai kami sekarang dan selamanya. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Ayat pengantar persembahan ada di 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur penyertaan Tuhan dan upaya mendukung segala penekalayan di GKP Fata Cakung yang dapat ke rekening BCA atas nama Margareta Desmua. Mari dengan penuh sukacita kita membawa persembahan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Leman. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, dan terima kasih atas berkat ini kami boleh mengikuti kebaktian pada malam hari ini. Rasa syukur kami kepada Tuhan, kami telah, anak-anakmu telah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kiranya persembahan ini Engkau berkati ya Tuhan, agar persembahan ini berguna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya sebagai lagu penutup kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 426 yang Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi
Baik Bapak Ibu, saat kita menerima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Makasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Pak Pendeta. Ibu Linda. Dipoto dulu dong. Ini siapa nih?